Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu berada dalam kondisi yang sehat dan juga semangat untuk mengikuti pembelajaran atau untuk terus belajar, karena Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman, barang siapa yang gemar belajar ya, dia akan menaikkan derajat orang tersebut ya. Semoga dengan kita belajar, kita bisa memperoleh keberkahan untuk hidup kita. Ya, baik anak-anak, kembali bertemu dengan Bu Meli dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas tentang penerapan pesawat sederhana pada alat gerak manusia. Ya, berarti pada sistem rangka dan juga pada otot. Ya, karena ya, selain pada peralatan yang kamu gunakan sehari-hari, pesawat sederhana juga bisa kalian temukan pada alat gerak kalian di rangka maupun di otot. Ya, jadi simak pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya supaya kalian bisa menerima ilmu yang Ibu sampaikan ya. Kemudian nanti di akhir akan ada ulangan harian ya, ulangan harian untuk pertemuan 3 atau untuk bab 3, berarti tentang pesawat sederhana. Oke. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang pesawat sederhana, Ibu akan memberikan anjuran dulu. Mari kita sama-sama disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan yang pertama memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir, menjaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Oke. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, kompetensi dasarnya 3.3 menjelaskan konsep pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia, dan menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan indikatornya adalah menjelaskan penerapan prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak. Sehingga diharapkan nanti ketika kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian bisa menjelaskan penerapan prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak. Oke, jadi anak-anak, selain pada peralatan yang biasa kalian gunakan pada kehidupan sehari-hari, prinsip kerja pesawat sederhana juga ada atau berlaku pada struktur otot dan juga rangka yang ada di manusia. Contohnya adalah ketika kegiatan mengangkat barbel. Kegiatan mengangkat barbel ya. Misalkan kamu ikut atau pelatihan di gym. Nah, ada aktivitas mengangkat barbel. Nah, pada saat mengangkat barbel ya, itu kita menggunakan tangan kan. Nah, tangan kita ini apabila dilihat dari struktur otot dan fungsi rangkanya, itu gambarnya kan seperti ini anak-anak, yang di B ini, gambar yang B. Ya. Nah, ketika kita mengangkat barbel, titik tumpu itu berada pada siku. Ya, di sini titik tumpunya. Ya, siku ini sendi antara lengan atas dan juga lengan bawah. Kemudian telapak tangan yang menggenggam barbel itu merupakan titik beban, ya, titik beban di mana dia mengangkat bebannya, yaitu si barbel ini tadi, ya. Dan kuasanya itu berada pada lengan bawah, ya. Kuasanya di sini di lengan bawah ini, sehingga di sini ada lengan kuasa, ya. Jarak antara titik tumpu dan juga titik kuasa. Kemudian ada lengan beban, jarak antara titik kuasa dan juga bebannya. Ya. Nah, kegiatan mengangkat barbel ini ya merupakan jenis pesawat sederhana golongan pengungkit atau tuas, ya, pengungkit atau tuas golongan ketiga. Ya, di mana kalau golongan ketiga berarti titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan juga titik beban. Gitu ya. Oke. Kemudian, kegiatan kalian menengadahkan kepala. Ya, kasus yang pertama ketika menengadahkan kepala. Nah, kalian perhatikan di sini ada huruf K, P, dan B. K itu keterangannya adalah untuk titik kuasa, P untuk titik tumpu,
dan B itu adalah untuk titik beban. Nah, pada kegiatan kalian menengadahkan kepala, ya, itu leher kalian itu berperan sebagai titik kuasa. Kemudian tulang lehernya ini dia berperan sebagai titik tumpu dan juga tulang rahangnya berperan sebagai titik beban. Ya. Jadi di sini titik kuasanya, titik tumpunya dan juga titik beban. Kemudian kalau kasus yang kedua, ketika kalian kakinya menjincit, ya. Ketika kalian menjinjitkan kaki itu, ya, otot betis itu berperan sebagai titik kuasa, kemudian betisnya sebagai titik beban, dan juga untuk telapak kaki yang menyentuh tanah, ya, telapak kaki yang menyentuh tanah ini dia berperan sebagai titik tumpu. Nah, kemudian kasus yang selanjutnya, siapa di antara kalian di sini yang sering bermain bulu tangkis? Nah, permainan bulu tangkis ini ternyata dia menggunakan prinsip pesawat sederhana, anak-anak. Nah, untuk penjelasannya kita bahas satu-satu. Yang pertama, ketika mengangkat leher, ya, di bagian leher ini bekerja pesawat sederhana jenis pengungkit golongan 1, di mana titik tumpunya berada di antara kuasa beban, ya. Titik tumpunya berada di sini, ya. Kemudian kuasanya ada di sini dan bebannya di leher yang depan ini, ya. Hal ini terjadi ketika kalian bermain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menegadahkan kepala. Kalau misalkan mau smash gini, kan kita memperkirakan jarak bolanya, ya, otomatis leher kita akan menengadah seperti ini. Nah, itu menggunakan pesawat sederhana jenis pengungkit, ya, golongan pertama. Kemudian ketika berada di lengan kita, ya, untuk lengan kita ini dia menggunakan pesawat sederhana jenis pengungkit golongan 3, di mana kuasanya itu terletak di antara titik tumpu dan juga titik beban, ya. Jadi kuasanya ada di sini, kemudian titik tumpunya ada di sini, ya, dan titik bebannya ada di tangan kita yang memegang si raket itu. Nah, kondisi ini terjadi ketika kalian bermain bulu tangkis menggunakan otot lengan dan bahu. Kemudian yang ketiga adalah kaki yang menjinjit tadi, ya. Dia menggunakan pengungkit, ya, atau pesawat sederhana jenis pengungkit atau tuas golongan kedua, di mana beban berada di antara titik tumpu dan juga titik kuasa. Ya, ketika kalian bermain bulu tangkis kemudian mau smash gitu, agak diangkat tuh kakinya, ya, sehingga menjinjit. Nah, itu menggunakan tuas golongan kedua, di mana titik tumpu, ya, itu titik beban berada di antara titik tumpu dan juga titik kuasa. Nah, itu tadi ya prinsip kerja pesawat sederhana pada alat gerak kita, pada rangka dan juga pada otot. Selanjutnya ada link ulangan harian. Ini kalian kerjakan. Materinya adalah materi pesawat sederhana. Ada 10 soal. Nanti kalian kerjakan. Dia merupakan link Google Form, ya. Jadi langsung terkirim ke guru kalian masing-masing. Oke. Demikian yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.